Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam ibadah online bersama-sama dengan GSCA Biji Sesawi. Bagi jemaat-jemaat yang terus dan masih mengikuti ibadah online, terus menerus mempersiapkan hati dan sangat disiplin dalam membangun kebiasaan-kebiasaan ibadah kita, dan jangan tinggalkan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman dalam ibadah online kita. Juga bagi anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah, selamat pagi. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya yang mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami. Saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati dalam ibadah kita hari ini, dalam segala berkat-berkatnya, baik itu kasih karunia, baik itu anugerah, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, akan terus diberikan Tuhan dalam hidup kita semuanya, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Bapa kita di surga. Mari hari ini kita mempersiapkan hati kita. Mari hari ini kita mempersiapkan totalitas kehidupan kita untuk kita memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan Allah kita yang perkasa. Dan kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita semuanya untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, menjadi satu hal yang sangat penting di hidup kita semuanya. Hidup dituntun, dikendalikan, dan terus-menerus dibimbing supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Bapa. Selamat beribadah. Hari ini Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Dalam setiap permasalahan kami selalu mencari Tuhan. Ada kekuatan, sukacita yang datang daripada Kau Allah yang setia, Kau yang terbaik ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.
sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on church. Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan lewat pujian penyembahan, itu tidak sedang memuaskan rasa emosional kita.
tidak memuaskan perasaan kita. Tetapi karena kita memang sangat rindu, ingin mencintai Tuhan, mengabdi Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita ingin menikmati pribadi Dia, sifat-sifatnya yang indah luar biasa. Dan saya tahu ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, berjumpa dengan sifat dan pribadinya, kita akan makin hari makin dibentuk. Tapi kita bukan hanya berjumpa dengan Tuhan lewat pujian penyembahan, tapi dengan firman Tuhan juga menjadi sesuatu yang sangat penting di kehidupan kita. Mari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Kami tahu Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini tiba waktunya kami juga ingin mendengar firman-Mu. Firman yang menuntun kami, firman yang membimbing kami, yang membawa kami kepada transformasi kehidupan yang lebih berkualitas lagi, sehingga kehidupan kami merepresentasikan nilai-nilai kerajaan Allah dan merepresentasikan Kristus di dalam kehidupan nyata kami, sehingga orang dapat diberkati lewat kehidupan kami dan mengenal Kristus lewat kehidupan kami. Tuhan, Engkau terus-menerus mengurapi firman-Mu dan membawa kami semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus-menerus menyaksikan kehidupan Kristus sejati di kehidupan nyata kami. Makasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang mendekatlah pada Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada orang yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar dan tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu dia menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat dan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita semuanya. Dari sejak manusia diciptakan oleh Tuhan, ada satu prinsip yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu bahwa manusia itu pada dasarnya adalah bergantung atau dependen kepada Tuhan. Dan kalau manusia itu adalah manusia yang bergantung atau dependen kepada Tuhan, maka manusia tidak akan pernah bisa jauh dari Tuhan. Manusia harus mendekat kepada Tuhan. Karena dengan mendekat kepada Tuhan, maka manusia menikmati banyak hal-hal yang baik dari Tuhan lewat kehidupan dia. Tetapi semakin manusia jauh dari Tuhan, maka manusia akan kehilangan begitu banyak kebaikan-kebaikan dari Tuhan, dan dia akan mengalami kerapuhan, kerentanan, dan mengalami bahaya yang begitu akut di dalam hidup dia semuanya. Ketika kita berbicara tentang mendekat kepada Tuhan, maka dalam konteks teologi Kristen selalu juga akan berhubungan tentang pertobatan-pertobatan dalam hidup kita, juga berhubungan tentang kelahiran baru, juga berhubungan dengan bagaimana kita beribadah atau berbakti mengabdi kepada Tuhan, atau juga berhubungan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Semakin kita menyembah, semakin kita dekat dengan Tuhan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan atau penggambaran ketika dia berbicara tentang orang yang dekat dengan dia, digambarkan sebagai orang yang menyembah kepada dia. Digambarkan di sana sebagai seorang proskuneo. Proskuneo digambarkan seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing tidak akan pernah bisa menjilat tangan tuannya kalau dia berada dalam posisi yang jauh. Dia butuh dekat. Kalau dia dekat, maka dia bisa mencium tangan Tuhan dia. Demikian juga kehidupan Kristen. Kalau kita ingin menyembah kepada Tuhan, kita juga ingin kemudian melayani, berbakti kepada Tuhan, maka mau tidak mau kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Itu menjadi satu hal yang sangat otentik. Itu menjadi sesuatu yang diharuskan. Kita harus mendekat kepada Tuhan jikalau kita ingin bergantung kepada Tuhan dan kita menjadi dependen kepada Dia. Pernah beli HP baru, kemudian dipakai beberapa hari, HP-nya menjadi rusak, tetapi masih berada dalam masa garansi. Setelah diperbaiki, ternyata di tukang atau di tokonya tidak bisa memperbaiki, maka dikembalikan di pabrik dia. Tunggu 1 bulan untuk diperbaiki, supaya pada akhirnya HP itu bisa berfungsi dengan baik juga. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita ini adalah produk dari Tuhan, kita ini adalah ciptaan dari Tuhan. Ada begitu banyak mungkin hal-hal yang false
ada yang bukti hal-hal yang gagal dalam hidup kita yang rusak. Maka mau tidak mau kita harus kembali mendekat. Kita harus dibaharui oleh sang pabrik atau sang pencipta sendiri, yaitu Tuhan. Caranya kita harus dibawa mendekat di pabrik supaya pada akhirnya kita mengalami sebuah kondisi perbaikan-perbaikan yang luar biasa. Itu yang akan terjadi. Apakah hidup kita penuh dengan derita? Apakah hidup kita penuh dengan sakit-sakitan? Atau habis-habisan segala-galanya? Tidak ada harapan, sepertinya kita hendak menyerah. Hanya ada satu jalan. Kalau kita ingin mengalami kelepasan, memiliki kekuatan, dan memiliki kemenangan, mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Hari ini kita belajar dari seorang perempuan, bagaimana dia mengalami pendarahan, dan pada detik-detik ketika ada segala sesuatunya sudah tidak bisa ditangani oleh kekuatan dirinya sendiri, kepengetahuan, dan kemudian empiris dari orang-orang atau tabib-tabib, maka yang dilakukan adalah dia mulai mendekat kepada Tuhan. Pelajaran apa yang dapat kita petik ketika kita belajar dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan? Mendekatlah kepada Tuhan. Hal yang pertama adalah teruslah mendekat kepada Tuhan sekalipun kita merasa begitu sangat lemah di kehidupan kita semuanya. Perempuan ini menyadari bahwa dia menghadapi satu situasi yang sangat buruk, kondisi yang sangat lemah, kondisi sakit parah yang luar biasa, mengalami pendarahan yang tidak pernah berhenti. Bisa bayangkan, dia sedang mengalami penyakit ini tidak dalam hitungan bulan, tapi dalam hitungan tahun yang begitu lama. Alkitab mencatat dengan jelas selama 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Itu bukan hal yang sangat mudah. Itu sangat membuat dia menderita. Orang-orang yang menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendarahan, dia begitu banyak mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Dan dia menghadapi tingkat stres tinggi. Secara psikologis, secara pikiran, dia pasti menghadapi itu semuanya. Orang-orang yang mengalami pendarahan, maka dia mengalami kelemahan secara fisik. Kenapa? Karena darah yang begitu keluar, menguras tenaga dia, dan membawa dia bisa mengalami lemah, berkunang-kunang, dan dia tidak memiliki kekuatan fisik yang sangat fresh dan sangat kuat staminanya. Yang kedua, badannya bisa menjadi kurus karena darah yang terus-menerus keluar itu yang menyebabkan sirkulasi makanan tidak bisa dibawa sampai ke seluruh bagian tubuh, sehingga dia bisa mengalami bagaimana kondisinya makin hari makin kurus luar biasa. Dan juga dia mengalami kesulitan untuk tidur karena ketika dia kehabisan darah, mau tidak mau rasa nyeri dan hal-hal yang berkaitan dengan rasa-rasa yang tidak nyaman, tidak enak itu terjadi dalam tubuh dia. Dan bisa jadi secara psikologis atau pikiran dia dihantui oleh rasa takut mengalami kematian. Itu yang dialami oleh orang-orang yang sedang menghadapi masalah-masalah ketika dia mengalami pendarahan. Artinya secara khusus dia mengalami kelemahan dalam segala aspek. Baik itu aspek pikiran, aspek psikologi, aspek fisik dia mengalami kelemahan yang sangat akut luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali ketika kita berada dalam situasi seperti ini, kita tetap berusaha bagaimana menolong diri kita. Tapi mari kita belajar dari perempuan ini. Setelah 12 tahun, dia berusaha dengan kekuatan tenaga dia, dengan uang dia, dan kemudian dia minta tolong kepada orang-orang cendekiawan, orang-orang ahli dalam bidang pengobatan. Ternyata semuanya nihil dan tidak berhasil. Maka pada detik itulah kemudian dia mengalami sesuatu yang disebut leap of faith, lompatan iman. Dia mau dengar Yesus lewat di desa dia, maka dia mulai menggerakkan hidup dia. Dia mencari Yesus, dia mendekat kepada Yesus. Perempuan ini lebih memilih mendekat kepada Yesus sekalipun sebenarnya secara manusia dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk mencari Yesus. Kenapa? Karena dia berada dalam titik kelemahan yang sangat-sangat akut ketika dia mengalami pendarahan. Setiap kali berjalan, pendarahannya keluar dan itu sangat menguras tenaga dia. Itu sangat menguras energi dia dan itu sangat menguras dan akhirnya dia mengalami titik kelemahan yang sangat fatal. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah pendarahan jasmani juga bisa merupakan satu simbolik dari pendarahan secara rohani yang membuat kita kemudian mengalami tingkat kelemahan yang akut juga di dalam iman kita, di dalam rohani kita, dalam pengharapan kita, dalam doa-doa kita, dalam pelayanan kita dengan Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali kita juga mengalami pendarahan rohani, sehingga kita menjadi lemah di dalam doa, mengalami kelemahan juga di dalam berpikir yang positif, yang baik. Kita mengalami kelemahan juga di dalam kemampuan kita mengelola amarah emosi. Kita mengalami hal yang buruk sehingga kita tidak memiliki kekuatan untuk bangkit,
untuk menjadi orang-orang yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Bukankah itu sering terjadi dalam hidup kita semuanya? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ingat, lawan dari sebuah kelemahan yang sakit dalam kehidupan kita secara fisik, itu kadang-kadang bukan penyakit, tetapi bagian dari sifat kita, bagian yang ada di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Itu yang seringkali membahayakan. Penyakit mungkin itu menjadi satu bagian yang membuat kita mengalami kelemahan, tetapi yang sangat berbahaya adalah bagian dari perasaan, bagian dari pikiran kita, bagian dari diri kita sendiri yang telah memilih untuk kita ditaklukkan oleh masalah-masalah itu sendiri, sehingga akhirnya kita menjadi sangat-sangat lemah luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita fokus kepada masalah, kita fokus kemudian kepada sakit penyakit yang ada di dalam diri kita semuanya, maka kita pasti akan memperbesar masalah dan akhirnya kita lemah. Perempuan ini ketika dia sudah menghadapi 12 tahun, mengatasinya dengan cara-cara dirinya sendiri, dia mengalami tingkat kelemahan yang sangat akut. Dia lemah, dia mengalami beban, letih, lesu, dan akhirnya dia mulai mengubah cara pandang atau cara fokus dia. Dia mengubah kepada Yesus. Kita hanya akan bisa mendekat kepada Tuhan dengan cara kita mengubah fokus kita. Kita mengubah kemudian cara bertindak, berespon, dan kita mengubah bagaimana kita harus berlari mendekat kepada Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetaplah kita mendekat kepada Tuhan sekalipun kita berada dalam titik lemah yang sangat akut. Jangan sampai kita kemudian menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kita berhenti. Jangan sampai kemudian kita stagnan. Mari kita terus mengejar. Apa yang kita hadapi ketika kita sekarang ini sedang berada dalam titik lemah yang sangat akut, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu menghadapi masalah-masalah yang membuat Bapak Ibu mengalami kelemahan. Bisa jadi mungkin itu berhubungan dengan bisnis kita yang sangat sepi, tender, kemudian yang sangat sepi, kemudian omset yang mengalami penurunan, transaksi jual beli yang tidak berjalan dengan baik, kemudian hutang piutang kita yang makin hari makin membengkak luar biasa, kesehatan kita mungkin semakin buruk, hutang kita menjadi banyak, masalah datang bertubi-tubi dan tidak terselesaikan. Mungkin kita memiliki anak yang memberontak kepada kita, rumah tangga kita kacau, banyak hal yang mengecewakan di dalam diri kita semuanya. Mungkin kita sedang berada dalam situasi yang sangat lemah dan kita tidak cukup kuat untuk bangkit. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hal yang paling penting yang harus kita pikirkan adalah ketika kita berada dalam situasi yang sangat lemah, maka hal yang harus kita bangkitkan adalah mari kita membangun semangat. Perempuan ini ketika dia mengalami kelemahan, dia tidak bisa berjalan, tapi dia berkata, saya harus berjumpa dengan Yesus, saya harus mendekat kepada Yesus. Asal aku jumpai Yesus, pasti aku sembuh. Dan itu mendorong dia memiliki sebuah semangat. Waktu dia punya semangat, maka dia tidak akan menyerah pada satu keadaan. Waktu dia memiliki semangat, maka dia masih memiliki kekuatan harapan. Dia mengurahkan seluruh totalitas kekuatan dia untuk berlari mendekat kepada Tuhan. Nah, waktu orang itu memiliki semangat, maka orang itu akan terus maju bergerak. Orang itu tidak mau menyerah. Dan orang itu tidak akan mendengarkan omongan-omongan yang melemahkan dalam kehidupan dia. Dan orang itu tidak akan fokus kepada rasa sakit yang ada di dalam diri dia. Dia akan mengafirmasi diri dia karena dia memiliki dinamika semangat. Dia akan mengafirmasi diri dia dengan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang membangun. Dan imannya itu kemudian adalah iman yang menjangkau Yesus, menyentuh Yesus. Ini penting sekali bagi kita semuanya. Waktu kita membangun dinamika semangat, waktu kita tidak menyerah pada satu keadaan kita, maka di sana akan tumbuh kasih karunia Allah yang memastikan kita mampu melampaui batas kelemahan kita, mampu melampaui batas sakit kita, mampu melampaui batas hal yang tidak mungkin kita lakukan. Kenapa? Karena kasih karunia Allah begitu sangat kuat luar biasa. Perempuan yang mengalami pendarahan ini telah menangani dan mengalami masalah itu dan bukan dalam waktu yang sangat singkat, tapi dalam kurun waktu yang sangat lama, yaitu 12 tahun. Namun dia percaya pada satu situasi nantinya dia pasti akan bisa sembuh. Ada waktu di mana penyakitnya itu akan bisa diobati. Dan itu yang menimbulkan semangat. Semangat menimbulkan harapan. Harapan menimbulkan kepada kita semuanya sebuah tindakan-tindakan. Dan tindakan kemudian menyatakan sebuah kebenaran iman. Dan iman itu yang kemudian makin hari akan mencari dan memburu Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan,
Dan akibatnya kita bisa mengalami sebuah terobosan, kemajuan-kemajuan, kuasa adikodrasi yang menyentuh bagian-bagian dari kelemahan kita, dan akhirnya kita mendapatkan jawaban yang pasti dari sebuah pergerakan kita yang tidak mau menyerah pada keletihan dan kelemahan kita. Yang kedua, ketika kita berbicara mendekatlah kepada Tuhan, yang kedua adalah teruslah kita mendekat pada Tuhan, sekalipun kita berada dalam situasi sangat genting yang berhubungan dengan taruhan nyawa dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam kitab Imamat, di sana dipaparkan begitu banyak hukum kesucian. Hukum kesucian orang Yahudi itu sangat ketat, luar biasa. Ada banyak hal yang bisa menajiskan orang-orang Yahudi. Misalnya seseorang atau tanah atau apapun juga. Salah satunya adalah leleran darah atau pendarahan. Jika ada seorang wanita yang mengalami pendarahan, maka mereka dilarang keluar. Karena itu yang akan menajiskan tanah ketika dia berjalan, dan itu juga akan menajiskan orang-orang yang bersentuhan dengan diri dia. Jikalau orang-orang itu kemudian tersentuh, dan jikalau orang-orang itu kemudian mengalami dan bersentuhan dengan pendarahan itu, maka orang itu akan dinyatakan najis. Dan ketika orang itu dinyatakan najis, maka orang itu kemudian harus melakukan proses penyucian. Dan proses penyucian itu butuh ritual atau upacara-upacara dan korban di dalamnya. Dan itu yang harus orang tanggung. Dan akibatnya, kalau orang itu mendapatkan bahwa dirinya dia najis, maka orang itu bisa marah. Dan jika diketahui bahwa orang itu leleran darah dan menajiskan, maka biasanya orang itu akan dihukum. Bisa sampai akhirnya dirajam mati. Karena itu adalah hukum sebuah kesucian yang dibangun dalam konsep orang Yahudi. Wanita ini ketika dia mendekat kepada Yesus, dia sadar akan risiko itu. Dia ketahuan, pasti dia akan dihukum, dirajam itu semuanya. Dan dia mengalami situasi seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini hampir sama dengan orang kusta. Kalau orang kusta, ketika mereka masuk di sebuah perkampungan atau desa atau kota, maka harus dia berteriak, "Kusta, kusta, aku ini najis, najis, najis." Dan orang akan menjauhi. Kalau orang kusta itu tidak berteriak, maka ketika orang mengetahui dia orang kusta, maka dia akan ambil batu lempar. Bisa dilempar sampai kemudian mati. Karena itu adalah hukum. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kadang aturan-aturan agama atau religi di dalam hidup kita semuanya, itu seringkali membelenggu kita semuanya, seringkali membawa kita semuanya berada dalam situasi-situasi yang sangat pelit, situasi-situasi yang betul-betul membahayakan. Jadi kadangkala, misalnya Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang aturan-aturan agama atau religi, itu seringkali membawa kita pada tingkat kesulitan. Misalnya Bapak Ibu, ada aturan pada hari Sabat, orang tidak boleh melakukan pekerjaan. Jikalau lembu seseorang itu jatuh terjerembat, seharusnya orang itu tidak bisa menolong lembunya. Ya harus mati. Tapi karena aturan agama itu, akhirnya orang kemudian membawa hidup dia itu berada dalam situasi yang sangat dilematik. Mau menolong dihukum, kalau tidak ditolong mati. Itu adalah hal yang sering dialami oleh orang-orang Yahudi, termasuk perempuan ini. Dia ingin sembuh, tetapi sekarang dalam konsep teologi atau religi mereka semuanya, keyakinan mereka, maka perempuan ini harus mati. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat." Ini berhubungan tentang apa? Ini berhubungan tentang agama yang menjadi menjadi beban. Karena menuntut sesuatu yang seringkali membebani kehidupan banyak orang. Dan Yesus berkata, "Mari kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat." Jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan religi itu yang membahayakan orang, dan itu bisa membuat orang berada dalam satu tekanan, dan itu harganya bisa nyawa. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sama seperti perempuan. Tapi sekalipun kita berada dalam situasi yang sangat sulit, maut itu kemudian menjadi taruhannya bagi kita, kita tidak boleh berhenti untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita, sekalipun itu taruhannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan nyawa, kita tidak boleh menyerah. Kalau kita membaca kisah Rasul, ketika orang-orang beribadah, ketika orang-orang memberitakan Injil, para raja-raja kemudian mereka melarang para murid, mereka memenjarakan, dan mereka memerintahkan untuk mereka tidak melakukan pemberitaan Injil. Tapi apa yang dikatakan oleh para murid, sekalipun mereka tahu akibat mereka memberitakan Injil itu adalah penjara, akibatnya juga bisa mengalami kematian, tapi mereka berkata, "Silahkan kau pilih, mana yang kalian pilih,
takut kepada Tuhan atau takut kepada pemerintah. Itu yang tidak mereka pikirkan. Takut kepada Allah atau takut kepada manusia. Itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi sebenarnya hari ini kita dibawa ketika kita bergerak terus-menerus tanpa kita takut terhadap nyawa yang menjadi ancaman, harga nyawa, maka kita bisa melihat di sana sebuah kebenaran antara religi dan anugerah. Religi dan anugerah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, religi atau agama itu berupa aturan atau perintah yang mengikat kita semuanya. Jikalau kita tidak melakukannya, maka kita pasti akan mendapatkan sebuah konsekuensi atau sanksi. Tetapi di dalam anugerah, di dalam cinta dan kasih, kita mendapatkan kasih karunia Allah. Kita diberikan Roh Kudus yang memampukan kita semuanya ya untuk kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan keinginan Bapa. Tapi bukan karena kita melakukan berdasarkan dari perintah, tetapi berdasarkan dari kita mencintai, mengenal Tuhan. Dan kalau kita mencintai dan mengenal Tuhan, maka kita tahu bahwa apa yang tidak disukai Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak kita sukai, dan kita tidak akan melakukan itu semuanya. Dan religi itu bersifat hukuman. Jadi kalau orang tidak melakukan, maka di sana ada konsekuensi hukuman. Tapi kalau kita bicara tentang anugerah, maka di sana ada pendampingan. Kita tidak bicara tentang hukuman, tetapi kita bicara pendampingan, kita bicara tentang anugerah, kita bicara tentang kasih karunia Allah yang begitu sangat kuat dalam hidup kita semuanya. Dan kita juga bicara tentang, kalau kita bicara tentang religi, akibatnya kita menjadi takut. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena kita takut. Takut kita kemudian mengalami hukuman, takut tidak diberkati, takut kemudian kita mengalami hal-hal yang buruk. Jadi semua hal yang berhubungan dengan religi itu membawa kita semuanya pada satu kesimpulan. Kita harus melakukan semuanya supaya kita tidak menjadi takut karena efek-efek negatif dari apa yang kita tidak lakukan. Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih karunia, sekalipun tantangannya itu adalah nyawa, maka kita selalu akan terus bisa berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena kita takut, tetapi karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Dia. Itu sesuatu yang sangat berbeda dan tidak sesuatu yang menimbulkan rasa takut. Dan ketika kita bicara tentang religi, di sana ada sesuatu keterpaksaan. Saya melakukan ini terpaksa supaya saya bisa mendapatkan anugerah, saya bisa mendapatkan sesuatu, saya bisa diberkati. Tetapi kalau kita bicara tentang anugerah, kita melakukan itu dengan gembira. Kita melakukan itu karena ucapan terima kasih. Kita melakukan itu karena kita berkata, Tuhan, aku sayang Engkau, aku mencintai Engkau. Dan aku lakukan ini supaya Engkau bersuka cita, Engkau senang, Engkau bergembira. Nah, ini luar biasa. Dan ketika kita berbicara tentang religi, di sana ada kekuatan apa? Tuntutan. Jadi kita mengatakan, saya lakukan ini, saya menuntut. Jadi beda kemudian kalau kekuatannya kasih karunia. Motifnya adalah kasih. Kekuatan kasih itu yang membawa kita kemudian bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat dari apa yang dituntut dalam sebuah aturan-aturan. Waktu kita melakukan secara religi, kita digerakkan supaya saya dapat. Saya lakukan ini untuk membuktikan diri kita, untuk membuktikan bahwa kita sanggup dan mampu. Tapi kalau kita bicara kasih karunia, kita semuanya digerakkan oleh kemampuan dari Roh Kudus yang mendorong kita semuanya. Dan kita berterima kasih karena kita bisa melakukan itu semuanya. Saya melakukan ini bukan supaya saya dapat diberkat, bukan saya dapat sesuatu, tidak. Tapi saya melakukan ini karena memang saya berterima kasih. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah bagi saya. Nah, ketika kita berbicara tentang semua yang bersifat religi, itu berbicara tentang pembenaran diri dan kemudian bisa mencapai pada titik disebut kesombongan rohani. Tapi kalau kita berbicara tentang anugerah, maka kita bisa melihat bagaimana makin rendah hati, makin sadar dan merasa tidak layak. Perempuan ini dia tahu resiko ketika dia akan mendekat kepada Tuhan, dia berhubungan dengan aturan-aturan hukum religi dan dia mungkin harus mati. Tetapi dia tahu ada satu anugerah yang dia butuhkan. Dia harus dekat dengan Kristus. Nah, saya berdoa kita semuanya juga begitu. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu, kita tidak digerakkan oleh kekuatan dari religi, tapi digerakkan oleh kekuatan anugerah atau kasih karunia dari Allah kita semuanya. Apa yang kita sekarang hadapi, ya, merasa tidak layak karena agama, apa yang akan terjadi dalam hidup kita semuanya ketika kita merasa bahwa kita tidak layak secara agama atau secara religi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu yang membentuk kita semuanya. Kita merasa bahwa kita sangat berdosa luar biasa. Dan waktu kita merasa sangat berdosa luar biasa, akhirnya berkembang, saya najis, saya tidak pantas berdiri di hadapan Tuhan.
Dan kita juga akan berpikir, tunggu saya berubah menjadi baik. Baru nanti setelah itu saya akan pergi menghadap kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian kita juga berkata, saya berdosa Tuhan. Jadi Tuhan pasti jauh dari saya. Kita membangun satu konsep demikian. Dan kita juga berkata, Tuhan, mengapa engkau memalingkan wajahmu dari saya? Karena saya berdosa. Pemikiran itu yang akan berkembang ketika kita menempatkan diri kita menjadi orang Kristen yang religi. Karena ada aturan-aturan yang mengikat. Terus kemudian kita pantas kalau saya sakit, saya pantas kalau saya menderita, pantas kalau saya miskin. Kita menghakimi diri kita karena kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sesuai secara religi. Kita tidak sesuai secara agama. Akhirnya kita begitu sangat rendah diri, kita menghakimi diri kita menganggap rendah diri kita. Dan kita juga bisa berkata demikian, waduh, kalau gitu saya ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan karena saya sangat berdosa. Jadi apa yang sedang Tuhan Yesus bangun ketika dia memaparkan cerita tentang bahwa perempuan ini dia berani mendekat kepada Yesus sekalipun itu dia melawan sebuah aturan religi, yaitu maut, tapi dia berani itu semuanya. Yang dibangun di sana adalah dia sedang membangun sebuah pemikiran iman yang benar. Dan iman yang benar itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan mendorong dia makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin berani, mendorong dia kemudian untuk berkomitmen kepada Tuhan, memburu dan mengejar Tuhan, mendorong dia untuk percaya sepenuhnya, mendorong dia hidup benar, mendorong dia untuk makin hari makin tumbuh di dalam tingkat kedewasaan. Dan pahlawan-pahlawan iman yang memahami tentang kebenaran, mereka tidak dapat digentarkan oleh penderitaan, oleh aniaya, oleh kematian, oleh kemiskinan, oleh kelaparan. Sebab iman yang dibangun dalam konsep yang benar itu tidak akan pernah menggentarkan dia menghadapi penderitaan apapun juga. Kita harus sadar bahwa kita adalah gambar dari rupa Allah. Kita telah berharga lebih dahulu, bukan berharga karena kita baik. Ingat itu. Alkitab berkata kepada kita semuanya, dari awal kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita telah dari awal itu berharga. Kita berharga bukan karena kita telah melakukan sesuatu yang baik, tapi dari awal memang kita sudah diciptakan sangat berharga sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi ketika kita sadar diri bahwa kita akan mendekat kepada Tuhan, resikonya religi mungkin akan menolak, resikonya religi mungkin akan memberikan hukuman, tapi kita akan berdiri di dalam kasih karunia. Kita tidak pernah takut dan tidak pernah gentar. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kitab Ibrani berkata, mari kita menghampiri Allah dengan berani, jangan dengan takut. Takut mati atau takut karena terhukum, kena sanksi, jangan takut. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita bisa menemukan kasih karunia. Dan kekuatan kasih karunia itu yang akan memberikan kepada kita semuanya pertolongan. Maka bangunlah iman kita didasarkan pada dasar konsep yang benar dan bukan kepada sesuatu yang salah. Akhirnya kalau kita melihat bahwa kita semuanya tetap berani mendekat sama Tuhan, sekalipun resiko nyawa mungkin itu menjadi taruhannya, mungkin kita seperti bertentangan dengan religi atau keagamaan, maka di sana kita akan bisa membenahi gambar diri kita semuanya. Bapak Ibu, ada dua hal yang saya dapatkan pada waktu saya mengikuti sebuah seminar, yaitu bagaimana kita memahami tentang gambar diri kita. Ada begitu banyak orang salah menilai tentang gambar diri dia, maka itu perlu pembenahan. Ada kebanyakan orang ketika kita berbicara tentang self-image atau gambar diri kita, mereka menempatkan diri mereka sebagai orang-orang yang menaruh harga diri mereka, menaruh gambar diri dia sebagai orang yang self-confident. Apa itu? Self-confident itu adalah orang gini, saya yakin saya bisa, saya yakin saya mampu, saya yakin saya bisa lakukan itu semuanya. Nah, jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang religi. Dia berusaha sedemikian rupa untuk membangun nilai diri dia, harga diri dia, percaya diri dia, dengan melakukan segala sesuatu harus bisa, yakin, mampu. Jadi kalau dia tidak mampu, dia tidak menemukan harga diri, dia tidak menemukan kepercayaan diri, karena dia ingin membuktikan diri dia dengan cara self-confident. Nah, self-confident itu macam-macam. Orang membentuk self-confident.
Ada orang-orang dia membangun self confidence-nya dengan cara dia bekerja keras supaya punya kekayaan. Ada orang punya mobil, pengen punya mobil. Ada orang pengen pakai baju dan jam mahal, HP yang mahal. Supaya dia bisa menemukan self confidence, dia mampu, dia bisa disebut sebagai orang yang memiliki harga diri dan percaya diri. Itu yang dilakukan ketika kita berbicara tentang religi, agama. Jadi saya berbuat supaya saya diakui di hadapan Tuhan, supaya saya dianggap layak, supaya saya dianggap betul saya ini orang baik, orang benar. Bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa, ketika kita tidak bisa membuktikan apa-apa, ketika kita tidak bisa mewujudkan apa-apa, tapi Tuhan telah menyelamatkan kita. Artinya, kalau di bidang religi kita berusaha untuk meyakinkan bahwa diri kita itu mampu dan bisa, tapi dalam kebenaran firman Tuhan, kita dikatakan kita tidak mampu. Yang membuat kita bisa mampu adalah menerima kasih karunia dan anugerah. Kasih karunia dan anugerah itu yang akan membangun kita semuanya. Memahami tentang self-image atau gambar diri kita berdasarkan sesuatu yang benar. Apa itu? Yang dinamakan dengan self-esteem. Nah, self-esteem itu adalah sesuatu yang berbicara tentang saya sadar, saya berharga. Bukan karena saya baik, bukan karena saya ganteng, bukan karena saya kaya, bukan karena saya adalah orang yang ahli berbicara, bukan saya memiliki pengalaman-pengalaman. Enggak, saya berharga, saya sadar saya berharga, karena saya adalah ciptaan Allah, saya segambar dengan Allah. Nah, waktu kita berdiri pada kebenaran ini, maka itu yang menolong kita semuanya menjadi orang yang berani untuk bergerak mendekat kepada Allah tanpa takut apapun, sekalipun itu nyawa. Kita menerjang hukum-hukum religi yang kelihatannya baik, tetapi itu kemudian membelenggu kita untuk tidak dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menemukan gambar diri ini, maka kita akan bisa melihat ketika orang itu membangun diri dia dalam pengertian religi agamaan, maka dia akan membangun self confidence. Dan self confidence itu adalah sesuatu yang berubah-ubah berdasarkan mood, mempertajam diri kita semuanya berdasarkan dari hal-hal yang kita pelajari, atau berdasarkan juga dari dukungan. Jadi kalau nggak ada itu semuanya, maka kita bisa menjadi lemah. Itu self confidence, jadi berubah-ubah. Tapi self esteem dari awal itu standarnya sama, tidak pernah berubah. Kita sudah berharga dari awal. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, kita adalah pribadi yang berharga karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan cara memahami itu, maka kita pasti akan berusaha mendekat kepada Allah. Tidak akan pernah ada nilai, tidak akan pernah ada harga diri, tidak akan pernah ada kepercayaan diri sebelum kita mendekat kepada Tuhan. Sekalipun taruhannya mungkin nyawa, kita mungkin melanggar hal-hal yang religi. Karena ketika kita mendekat sama Tuhan, pasti kita akan berbenturan dengan aturan-aturan agama yang sering kali membawa kita semuanya bertumbuh menjadi orang Farisi, legalis, munafik. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh ketika kita bertemu dengan kasih karunia. Saya berdoa kita mendekat sama Tuhan. Belajarlah dari perempuan yang mengalami pendarahan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami boleh dikuatkan lagi untuk kami mendekat kepada Tuhan. Kami belajar dari wanita yang mengalami pendarahan. Kami akan terus mendekat sama Tuhan. Sekalipun kehidupan kami mengalami titik kelemahan yang sangat akut, kami akan mendekat sama Tuhan. Sekalipun bahaya yang kami tempuh, nyawa, mungkin tantangan-tantangan dari religi yang membawa kami kepada situasi-situasi membahayakan, tapi kami tidak pernah takut. Kami akan mendekat kepada Tuhan sehingga kami menemukan gambar diri kami yang baik di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Presiden kami Jokowi, jajaran kementerian, supaya mereka semuanya Tuhan betul-betul bisa menjadi pelayan-pelayan di negara kami, sehingga negara kami makin maju, makin bertumbuh di dalam kemakmuran dan keadilan. Pengambilan keputusan diambil, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, takut akan Allah pada mereka semua. Kami berdoa untuk Indonesia ini, Tuhan lawat dengan Roh Kudus-Mu supaya ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat, mengenal Kristus. Berkati yayasan-yayasan misi, berkati para misi supaya mereka memberitakan Injil, sehingga banyak orang yang diselamatkan, sehingga banyak orang yang berjumpa dengan Yesus, dan mereka menjadi orang-orang yang mengikut Yesus. Kami berdoa, daerah-daerah yang tertutup, daerah-daerah yang menolak, kami patahkan kekuatan-kekuatan wilayah teritorial, dan kami patahkan kekuatan-kekuatan penguasa-penguasa udara, penguasa-penguasa wilayah teritorial, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan, Engkau memberkati kota kami Cipanas, Engkau memberkati bupati, memberkati camat, berkati kepala desa, kelurahan, RW, RT, supaya mereka diberikan hikmat. Berkati ekonomi di kota kami, berkati juga Tuhan
Tuhan pariwisata, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Tuhan yang Kau memberkati supaya ekonomi di kota kami makin hari makin pulih dan lebih baik lagi, sehingga kami bisa menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang adil Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para sponsor di gereja kami yang memberkati kami semuanya, baik itu untuk beasiswa, baik itu operasional. Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati proyek mereka, bisnis mereka, Tuhan memberkati Tuhan anak cucu mereka semuanya, dan Tuhan berkati supaya mereka semuanya makin hari makin tumbuh di dalam cinta kasih dan pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk kerinduan kami memiliki gedung dan tanah. Tuhan yang Kau berkati. Tuhan, kami hanya bersantung dan bersandar kepada Tuhan. Kami tahu ketika kami memulai dengan Engkau, Tuhan meneruskan, dan bukan hanya Tuhan meneruskan, tapi Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami berdoa juga secara khusus untuk jemaat-jemaat kami, biarlah mereka bertumbuh dalam iman dan rohaninya, makin mencintai Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Dan berdoa untuk pertumbuhan karakter di jemaat kami, supaya mereka semuanya menjadi orang Kristen, bukan hanya menjadi topeng, tapi menjadi orang Kristen yang transparan, dapat dibaca. Mereka adalah orang-orang yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat kami mengalami pertumbuhan karakter, sehingga mereka semuanya menjadi saluran berkat di teladan kehidupan yang luar biasa. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, remaja kami. Tuhan jauhkan mereka semuanya dari pergaulan-pergaulan yang jahat, dan berkati mereka semuanya menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada orang tua, taat kepada firman-Mu, dan taat kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus dijamah, disembuhkan oleh beliau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan semua yang tidak diungkapkan, Tuhan menjamah dan memberkati. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami yakin bahwa Tuhan akan bekerja dan terus-menerus berkarya di kehidupan kami. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan akhirnya juga memastikan kita semuanya sampai fajar mata menjemput kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surganya yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan terus-menerus akan menyertai kita, supaya akhirnya kita menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil dan disertai dengan tanda-tanda ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Senang bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, dan saya yakin ketika Bapak Ibu semuanya diberkati oleh renungan firman Tuhan dan ibadah pagi kami ini, Bapak Ibu punya kerinduan untuk membagikan dan men-sharekan berkat ini kepada saudara-saudara seiman, kepada rekan-rekan dan keluarga yang lain, supaya mereka bisa diberkati. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu semuanya menginginkan menjadi saluran berkat, Bapak Ibu semuanya membagikan apa yang telah kami bagikan hari ini, Bapak Ibu juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya memiliki pergumulan-pergumulan berat, Bapak Ibu bisa tulis itu menjadi pokok doa, dan tuliskan itu, dan kami pasti akan mendukung di dalam Tuhan, dalam doa, supaya Bapak Ibu semuanya bisa melihat jawaban-jawaban dari Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu juga digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati pelayanan kami, Bapak Ibu juga bisa menulis, Bapak Ibu bisa mentransferkan di nomor rekening yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya, amin.